Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Cina yang berjudul The Left Ear yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Aleshu. Yuk, kita simak alur ceritanya guys. Di awal film, saat musim semi tahun 2005, terdapat seorang wanita yang mengalami tunarungu. Wanita tersebut bernama Liar. Liar tidak bisa mendengar pada telinga bagian kiri. Ia pun hanya tinggal berdua bersama ibunya. Keesokan harinya, Liar berangkat sekolah bersama sahabatnya yang bernama Youta. Sesampainya di sekolah, Youta menyapa Suyi. Yang ternyata Liar menyukai Suyi. Suyi juga merupakan ketua OSIS di sekolahnya. Di sebuah klub malam terdapat seorang wanita yang memakai wig berwarna pink yang sedang bernyanyi. Wanita tersebut bernama Libala. Beberapa saat kemudian, seorang wanita bernama Dodo melemparkan sebuah botol kepada Libala. Ia melempar botol karena ia merasa Libala adalah pelakor yang sudah merebut kekasihnya yang bernama Heiren. Di dalam kelas, semua murid sedang belajar. Di sekolah tersebut, jika tidak makan siang, para orang tua akan mengantarkan makanan untuk anak-anaknya. Saat jam makan siang, seorang siswa yang bernama Zeng Wang melihat ibunya mengantarkan makanan kepada Suyi. Ternyata Zeng Wang dan Suyi bersaudara, namun tidak tinggal satu rumah, di mana Zeng tinggal bersama ayahnya, sedangkan Suyi tinggal bersama ibunya. Zeng Wang pun ternyata tidak menyukai Suyi. Suatu saat di klub malam, Zeng mendatangi Libala dan setelahnya mereka pergi ke suatu tempat. Di sini Zeng mengajak Libala untuk bekerja sama. Dan jika Libala berhasil melakukan keinginan Zeng, maka ia boleh mendekati Zeng. Permintaan Zeng adalah membuat Suyi terjerumus pada dunia malam dan membuat Suyi jatuh cinta pada Libala. Dengan cara tersebut akan membuat Suyi hancur, dan dengan lantangnya Libala pun menyetujui tawaran tersebut. Di keesokan harinya, Libala datang ke sekolah Suyi. Di sana ia narik ke atas rooftop dan memakai gayung putih serta bunga matahari. Di sana Libala berteriak bahwa ia mencintai Suyi. Suyi dan yang lainnya pun kaget dan keheranan karena Suyi tidak mengenal perempuan tersebut. Namun Libala tidak menyerah. Di keesokan harinya, Libala menunggu Suyi di tangga rumahnya dan memperkenalkan dirinya serta mengajak Suyi ke sebuah pantai. Sesampainya di pantai, Suyi menanyakan tentang kehidupan Libala. Setelah perbincangan, Libala berpura-pura kelilipan agar ia bisa mencium Suyi. Dan di saat itu juga awal mula Suyi menyukai Libala. Di sebuah restoran, Liar melihat Libala sedang makan sendirian. Ia pun langsung menghampiri dan mengobrol bersama Libala. Meskipun awalnya Liar tidak menyukai Libala karena telah mendekati Suyi, laki-laki yang ia cintai. Pada malam harinya, Suyi datang ke klub malam untuk menemui Libala. Di sana, Suyi juga mulai ikut-ikutan untuk minum dan bermain judi. Di keesokan harinya, Libala mengobrol bersama Zeng. Di sana, Libala menanyakan mengapa Zeng sangat membenci Suyi. Dan sebuah fakta pun terungkap bahwa Suyi adalah adik tiri dari Zeng. Saat ibunya Zeng pergi meninggalkan Zeng dan ayahnya, dan setelah itu ibunya Zeng menikah dengan ayahnya Suyi. Hal tersebutlah yang membuat ia sangat membenci Suyi. Di dalam kelas, semua siswa dihebohkan dengan berita Suyi yang berada di klub malam bersama Libala. Liar yang mengetahuinya pun langsung mematikan listrik di sekolah karena ia sudah muak mendengar kabar itu dan agar semua murid tidak melihat berita itu lagi. Di malam harinya, Liar mendatangi klub malam untuk mendatangi Libala.
Di sana ia tidak sengaja melihat Libala mendatangi Zeng. Libala bertanya kepada Zeng kapan sandiwaranya akan berakhir karena ia telah melakukan perintah Zeng dan tinggal Zeng membalas sesuai kesepakatan mereka. Namun saat Libala menyinggung mengenai ibunya Zeng, hal itu membuat Zeng marah dan berlaku kasar kepada Libala. Liar pun langsung menghentikan kericuhan tersebut sehingga Zeng pun pergi dari sana. Liar membawa Libala ke rumahnya untuk diobati, dan di sana Liar mulai simpati kepada Libala. Di sisi lain, Zeng sedang belajar dengan kekasihnya yakni Jiang Zhou. HP Zeng pun berbunyi dan saat pesan tersebut dari seseorang berinisial BL, Jiang Zhou pun marah dan mengatakan bahwa yang memberikan HP tersebut adalah Jiang Zhou. Setelah mendengarnya, Zeng pun pergi dari sana dan ia pun menemui Libala untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya, dan Libala pun memaafkan Zeng. Suyi datang ke klub malam. Di sana ia mengatakan kepada Libala mengenai foto mereka yang tersebar di sekolah. Pertengkaran di antara mereka pun terjadi dan beberapa lelaki pun menghajar Suyi. Ketika salah seorang ingin memukul kepala Suyi dengan botol, Liar pun datang untuk melindungi Suyi dan membuat keningnya terkena serpihan kaca. Libala pun segera mengobati Liar. Di sana juga Libala dan Liar semakin dekat satu sama lain. Bukan harinya Libala menceritakan sebuah rahasia antara dirinya dengan Zeng kepada Liar. Bahwasanya Libala sengaja mendekati Suyi untuk menghancurkan Suyi atas permintaan Zeng. Di sana juga Libala menceritakan sejarah keluarga Suyi dengan Zeng. Sepulang sekolah, Liar berkata kepada ibunya bahwa Libala adalah sahabatnya. Hari kelulusan pun tiba, semua siswa bersorak dan merayakannya. Di suatu malam, Zeng pergi menghampiri Libala di suatu pantai. Zeng berteriak, "Kami bebas!" Beberapa saat kemudian, Libala mengajak Zeng untuk berenang di pantai. Mereka pun bersenang-senang hingga akhirnya tidur di rumah Libala. Sana juga Zeng berkata ingin mengajak Libala pergi ke Beijing bersamanya karena Zeng akan berkuliah di sana. Keesokan harinya, Herin datang menemui Libala. Di sana ia menunjukkan sebuah video yang dimana video tersebut adalah Zeng mengatakan bahwa Libala adalah seorang pelacur. Mengetahui hal tersebut, Libala pun sangat kecewa. Ia berusaha menghubungi Zeng, namun tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, Libala menghubungi Liar. Di sana, ia menceritakan semuanya sampai menangis. Saat Libala berlari, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dan Libala pun kehilangan cukup banyak darah. Beberapa saat, Liar pun tiba di tempat kejadian. Ia berusaha semaksimal mungkin agar Libala bisa bertahan hidup. Namun sayang sekali, Libala meninggal. Dan semua orang pun berduka atas kematian Libala. Beberapa waktu kemudian, di sebuah restoran, Liar menghampiri Zeng. Di sana ia mengungkapkan semua kekesalannya kepada Zeng yang telah menyakiti Libala dengan kalimat murahan itu. Zeng tampak sedih karena sebenarnya ia tidak berniat untuk berkata seperti itu. Beberapa tahun kemudian, Liar berkuliah di Shanghai. Di sana terdapat sebuah festival. Di sana juga Liar datang ke sebuah stand perpustakaan dan ia meminta untuk menjadi sukarelawan di perpustakaan tersebut. Sementara lain, Zeng berkuliah di Beijing dan menjadi murid pintar di kelasnya. Di sisi lain, Suyi bekerja di sebuah bar di Shanghai. Liar datang ke tempat kerja Suyi. Di sana, ia melihat Suyi didatangi dan dibukuli oleh rentenir dikarenakan Suyi mempunyai banyak utang. Liar pun langsung menghentikannya dan berjanji bahwa mereka akan melunasi hutang-hutang tersebut. Liar datang ke rumah Suyi. Di sana, ia melihat semuanya berantakan. Dan setelahnya Liar membereskan ruangan tersebut.
Keesokan harinya, Lier dihubungi oleh Sui mengenai bantuan yang dijanjikan oleh Lier untuk melunasi hutang tersebut. Di sana Lier berkata akan melakukannya sampai minggu depan. Untuk membantu melunasi hutang Sui, Lier pun memohon agar bekerja di perpustakaan bersama Lin Lin. Di suatu malam, Jiangju bertanya kepada Zheng tentang perasaannya kepada Jiangju. Namun Zheng mengatakan yang sebenarnya. Mendapatkan jawaban yang tak enak dan menyakitkan, Jiangju mengakhiri hubungan mereka dan menampar Zheng lalu pergi dari sana. Di malam berikutnya, Sui berjalan dengan Lier. Di sana Sui mengatakan beberapa kisah pahit beberapa tahun yang lalu, di mana ibunya telah meninggal dunia dan ayahnya jatuh bangkrut. Bahkan Sui berhenti berkuliah selama 1 tahun. Tak selang lama, Sui pun mengajak Lier untuk berpacaran karena ia mengetahui bahwa Lier telah menyukainya sejak lama. Sejak mereka berpacaran, Sui pun mulai melanjutkan kuliahnya. Di malam harinya, saat Sui ingin mencium Lier, ia menghindar dari Sui. Di sisi lain, Zheng pergi menemui ayahnya. Di sana, ayahnya Zheng menceritakan kejadian sebenarnya agar Zheng tidak lagi membenci ibunya. Ternyata Zheng bukanlah anak kandung dari ayahnya. Dulu saat ibunya hamil tidak direstui oleh orang tua kekasih ibunya, sehingga ibunya mengajak ayah Zheng untuk menikah. Mendengar hal tersebut, Zheng merasa sedih dan bersalah kepada ibunya, dan ia pun membenci dirinya sendiri. Suatu ketika, Zheng dan Herin bekerja sama untuk meluncurkan produk di internet untuk penjualan baju secara online. Keesokan harinya, Lier datang ke rumah Sui seperti biasa. Di sana ia kaget saat melihat Sui bermesraan dengan wanita lain. Ia pun marah dan pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, Lier dan Zheng bercerita di atas rooftop. Mereka berbagi kisah hidup satu sama lain dan diakhiri dengan menyalakan kembang api. Keesokan harinya, Zheng dan Lier pergi ke pemakaman Libala. Di sana, Lier mengatakan kalimat terakhir yang diucapkan Libala. Libala berkata, ia selalu percaya kepada Zheng dan akan selalu mencintai Zheng. Mendengar hal tersebut membuat Zheng semakin sedih. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2013, Lier sudah menjadi pegawai tetap di perpustakaan Shanghai, sedangkan Zheng sudah menjadi CEO di Beijing. Lier selalu mendapatkan paket setiap kali Zheng meluncurkan sebuah produk barunya. Sementara Jiangju sudah menjadi seorang artis terkenal di Beijing, dan Herin sudah menjadi asisten Zheng. Beberapa waktu kemudian, Lier dan Zheng bertemu di sekolahnya dahulu. Di sana, Zheng mengatakan apakah Lier masih berpacaran dengan Sui, dan Lier pun menceritakan semuanya mengenai hubungannya dengan Sui. Sebelum pulang, di dalam bus ia dihampiri oleh Zheng. Di sana, Zheng membisikkan sesuatu ke telinga kiri Lier, padahal telinga kiri Lier tidak berfungsi. Di sana, Lier mengingat perkataan Libala bahwa bisikan yang tidak terdengar adalah yang paling tulus dari apapun. Dan film pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.